Berarti ada resiko dong Pak jika STNK ini tidak diblokir setelah kendaraan dijual. Oh, risikonya cukup besar. Risikonya Seperti apa tuh Pak? Jadi semisal si pemilik kendaraan yang Halo Sobat Polri, senang sekali di tahun 2025 masih berjumpa lagi bersama saya Brikpol Aulia di acara Turangga Podcast Polda NTT yang akan menyajikan informasi seputaran Polda Nusa Tenggara Timur yang aktual, faktual, dan terpercaya. Oke Sobat Polri, tema podcast kita pada kali ini yaitu tentang pemblokiran STNK pada saat kendaraan sudah dijual. Ini yang pasti besong tunggu-tunggu kan? Aturan apa lagi ini? Oke, langsung saja kita simak informasinya bersama narasumber saya yang luar biasa, Bapak AKP Jainuddin Esos MH. Selamat datang di Turangga Podcast, Bapak Komandan terbaik saya ini. Wah, sekarang gimana Pak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekarang jabatannya apa Pak? Sekarang sementara lagi memangku jabatan sebagai Kasih STNK di Telantas Polda NTT. Widih, keren. Oke Pak, sesuai dengan tema saya tadi, pemblokiran STNK pada saat kendaraan sudah dijual. Yang dimaksud pemblokiran STNK pada saat kendaraan sudah dijual itu seperti apa Pak? Terus mengapa hal ini sangat penting? Pemblokiran itu sebenarnya kalau dilakukan oleh si pemilik sendiri itu tidak ada upaya paksa. Akan tetapi juga pemblokiran itu dilakukan untuk sebagai tindakan pembatasan terhadap penggunaan data yang ada pada pemilik kendaraan itu. Dan kenapa harus kita blokir? Karena memang banyak pihak yang merasa dirugikan dikala tidak dilakukan pemblokiran, sehingga data-data yang ada pada kendaraan pemilik pertama itu dan lalu dia jual. Setelah dia jual itu kan masih dalam penguasaan untuk pemilik pertama. Jadi kalau terjadi apa-apa pada kendaraan itu, apabila nanti polisi menemukan suatu pelanggaran, itu tidak ditujukan kepada pemilik yang baru, karena dia mengacu pada data yang ada pada kendaraan yang sah secara hukum dan aturan. Berarti ada resiko dong Pak jika STNK ini tidak diblokir setelah kendaraan dijual. Oh, risikonya cukup besar. Seperti apa tuh Pak? Jadi semisal si pemilik kendaraan yang kedua, kita katakan yang pemilik kedua ya. Pemilik pertama sudah menjual, terus pemilik kedua tidak melakukan balik nama. Nah, apabila kendaraan ini dilakukan ataupun dia melakukan suatu pelanggaran, maka nanti kita akan mencari datanya itu, dan data itu pasti akan ditemukan kepada pemilik pertama. Sementara pemilik pertama sudah lepas haknya daripada itu, tapi dia tidak serta-merta bisa terlepas daripada haknya karena masih ada data yang secara hukum dia belum lepas. Nah, makanya itulah kita menuntut, kita menghimbau apabila sudah terjual, maka diharapkan untuk segera membalik nama, sehingga kalau di daerah Jawa atau di luar NTT itu akan dikenai pajak progresif. Apa sih pajak progresif itu? Pajak progresif itu pemberlakuan atau penetapan pajak terhadap kendaraan kedua yang nominalnya lebih besar daripada kendaraan pertama. Nah, kalau yang bersangkutan orang pertama ini sudah memiliki kendaraan satu, lalu membeli lagi kendaraan, berarti kan sudah dua kendaraannya. Nah, kalaupun dia saat nanti jual tidak membalikkan namanya ke pemilik kedua, maka dia akan menanggung pajak itu dengan nominal yang lebih besar dari pajak kendaraan pertamanya. Jadi itu kami menyarankan supaya
di balik namanya. Di balik nama itu ya. Dalam hal ini nih Pak, apakah banyak kasus di mana pemilik lama terkena tilang atau pajak kendaraan yang sudah dijual, tapi belum diblokir, belum dibalik nama, gitu? Iya. Banyak, karena di NTT ini khusus yang di Kota Kupang ya, itu ada beberapa titik yang sudah dipasang kamera etle, ada kurang lebih 5 titik. Nah, dari 5 titik ini, kamera etle ini akan memonitor daripada perilaku pengendara yang melakukan pelanggaran, yang diantaranya tidak menggunakan helm, TNKB-nya yang TNKB nggak jelas, terus tidak menggunakan safety belt. Nah, dikala kendaraan ini tidak balik namanya, lalu nanti data yang terverifikasi oleh Ditlantas, ya contoh ya, kita ngambil contoh, Mbak Lue memiliki satu kendaraan, terus sudah menjual ke si A misalnya. Si A ini mengendarai kendaraan, tapi tertangkap oleh kamera etle bahwa si A ini melakukan pelanggaran. Nah, nanti apabila belum melakukan balik nama, maka surat verifikasi itu nanti tertuju kepada Mbak Aulia secara otomatis, karena data yang kami sedot dari data ERI itu nanti mengalamatkan kepada alamatnya Mbak Aulia. Padahal Mbak Aulia kan tidak melakukan pelanggaran. Padahal orang lain, tapi kendaraan itu masih kendaraannya Mbak Aulia. Jadi bukan di pemilik baru ya Pak ya? Bukan, masih di pemilik lama. Masih di pemilik lama. Oke. Terus apa dasar hukumnya Pak yang mengatur pemblokiran STNK setelah kendaraan dijual? Dasar hukumnya itu berdasarkan peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, tepatnya di pasal 87 di ayat 4. Kalau pasal di 87 itu adalah pemblokiran, tapi di ayat 4-nya itu yang berhak untuk melakukan pemblokiran itu yang pertama untuk kepentingan penyidikan, adanya pelaku tindak pidana. Yang kedua itu dari panitra atas persetujuan putusan yang sah secara hukum oleh hakim. Yang ketiga itu adalah dari kreditur, yang kendaraan yang dikredit, macet dan lain sebagainya. Yang keempat itu adalah pemiliknya sendiri. Maksudnya pemiliknya Mbak Aulia punya mobil nih, saya mau jual, blokir. Nanti jual ke pemilik yang berikut, Pak mohon maaf kendaraan saya sudah blokir, tinggal Bapak silakan balik nama. Iya, nanti urusannya sama pemilik yang berikut. Baru. Jadi kalau sudah diblokir, terlepaslah semua urusan itu untuk kendaraan itu kepada Mbak Aulia. Tinggal yang baru, ya silakan. Berarti udah nggak ada beban lagi ini. Nggak ada beban lagi. Oke Pak, terus bagaimana cara resmi untuk memblokir STNK setelah menjual kendaraan? Yang sah, kita harus, yang pertama ada beberapa syarat yang harus kita siapkan. Yang kita siapkan itu, yang pertama STNK asli, yang kedua BPKB, terus STNK asli, terus KTP, kartu keluarga. Yang ketiga, kalaupun dikuasakan itu kita membuat surat kuasa kepada yang kita kuasakan. Kita datang ke kantor Samsat untuk melakukan pemblokiran, itu atas permintaan kita sendiri. Kesadaran kita sendiri, apabila kendaraan kita sudah jual, silakan datang ke kantor Samsat. Kami akan melayani untuk pemblokiran itu, dan silakan nanti mungkin pemilik yang berikut berkomunikasi dengan pemilik pertama untuk sama-sama menyampaikan bahwa ini kendaraan saya sudah blokir, dan silakan pemilik baru untuk membuka kembali blokir dengan atas namanya sendiri. Nah itu kalau dasar hukumnya yaitu peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Berarti pemblokiran ini belum secara online ya Komda? Untuk yang di NTT itu belum. Ya, belum. Kalau DKI Jakarta sudah bisa, itu ada sistemnya, ada aplikasinya. Kalau kita di NTT belum. Itu masih atas permintaan sendiri, kesadaran sendiri, dan itu tadi yang di pasal 87 di ayat 4 itu ada 4 di situ, antara 4 bagian yang berhak untuk melakukan ataupun melakukan permintaan untuk pemblokiran.
Untuk waktunya berapa lama yang dibutuhkan untuk memblokir STNK ini, Komandan? Tidak lama. Syaratnya semua terpenuhi, Lengkap. kita blokir, lengkap, datang ke Samsat sesuai dengan nomor antri lah. Jadi tidak ada yang kita istimewakan, sesuai dengan urutannya. Kalau sudah semua lengkap, sudah kita blokir. Setelah itu selesai, data itu akan terhapus di situ. Mantap ya, luar biasa. Terus apa dampak pajak jika STNK ini tidak diblokir, Komandan? Dampak pajaknya itu tadi pajak kalau di NTT itu kan belum dilakukan pajak progresif. Apa itu progresif? Progresif itu adalah pemberlakuan ataupun penetapan nilai pajak untuk kendaraan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, dampaknya tentunya merugikan merugikan ke pemilik pertama. Kalau tidak diblokir, nanti kalaupun nanti berlaku pajak progresif, maka yang bersangkutan akan membayar pajak. Nah, contohnya misalnya tadi kami kasih ilustrasi dan contoh itu, Mbak Aulia menjual kendaraan kepada si A tidak membalikan namanya, maka kalau kendaraan itu kendaraan yang kedua, yang jelas pemilik kendaraan pertama dia hanya menyanggupi untuk membayar kendaraan yang pertama. Kendaraan kedua udah pindah tangan. Nah, juga merugikan pada pemilik kendaraan yang kedua ini karena pajaknya lebih besar dari pajak yang pertama. Itu yang pajak progresif. Dampaknya itu yang jelas sangat merugikan. Sangat merugikan sekali ya, Pak. Terus apakah pemilik lama bisa dituntut jika pemilik baru tidak melakukan balik nama? Nah, ini nih. Ini yang bikin bingung ini. Nah, kalau kaitan dengan tuntut menuntut ini kan proses transaksi jual beli. Jadi proses transaksi jual beli kita melihat dulu dari pihak mana yang akan menuntut. Karena memang ada kategori kita membeli kendaraan dan kendaraan ini kita kredit. Kalaupun mau kita membalik namanya, kita harus kembali ke kreditur. Si debitur ini melakukan komunikasi dengan krediturnya untuk bagaimana proses balik nama daripada BPKB maupun STNK-nya ini supaya jadi milik yang kedua. Nah, kalaupun tidak ada kesepakatan di sini dan pajak progresifnya diberlakukan, ya kasihan pemilik keduanya akan membayar lebih besar daripada pajak kendaraan yang normal gitu. Oke, baik Komandan. Sambil kita ngobrol-ngobrol nih, biar lebih santai lagi, silakan diminum dulu supaya kita lebih santai Terima kasih. Supaya nggak tegang-tegang amat karena soal peraturan-peraturan begini yang banyak bikin netizen tuh lebih geram lagi sih, Komandan. Iya, memang sih selama saya menjadi kasih STNK itu ada beberapa persoalan yang kami hadapi kaitan dengan ada kendaraan yang sudah dijual, terus setelah dijual tidak dibalikan namanya. Lalu nanti saat dia melakukan registrasi 5 tahun, per 5 tahun itu kan harus diregistrasi ulang kendaraan itu. Nah, kadang mereka mencari pemiliknya karena itu syaratnya salah satu KTP. KTP, terus kadang juga ada yang ada perselisihan dalam keluarga suami istri, juga kemarin juga kami sudah selesaikan dengan baik. Jadi kendaraan itu atas nama suaminya, dibalik namakan atas nama istrinya, tapi tidak ada rekomendasi dari suami. Gimana terus? Itu alasannya juga itu sudah ada yang namanya hidup berumah tangga kan. Ini sudah Pak, ini sudah ada rekomendasi dan lain sebagainya. Nah, rupanya rekomendasi itu rekomendasi palsu semua juga. Terus ada juga kasus yang kami temui. Sempat kemarin itu ini kita mengedukasi masyarakat supaya juga masyarakat juga bisa memahami bagaimana proses kita untuk balik nama, terus bagaimana supaya aman kendaraan kita. Ada suami istri yang
menjadikan agunan kendaraan itu, sementara kendaraan itu masih atas nama orang lain. Jadi kendaraan itu dibuatlah dibalik namanya atas namanya sendiri, kartu keluarganya dipalsukan, terus akuntansi jual belinya dipalsukan semua pokoknya dipalsukan. Berkasnya dipalsukan semua. Nah, gimana tuh? Nah, akan tetapi yang hadir di Samsat itu, itu kan atas nama dia sendiri. Yang waktu cabut berkasnya itu dia dipalsukan semua, dan kami sempat menjadi saksi di persidangan. Kalau secara hukum dia legal karena dia datang atas nama dia, sudah KTP-nya dia, cuman dari sana itu proses dianya itu yang membalikan faktanya semua sampai di pengadilan, dan di pengadilan pun menolak dia itu, karena kami memang secara hukum dan aturan tidak melanggar ketentuan, karena dia datang balik nama, kwitansi. Kami kan nggak tahu siapa dia, beli di mana mobil itu kan. Nah, terus kwitansi jual belinya diserahkan ke kami, terus KTP pemilik dia terus BPKB apanya semua lengkap sah. Nah, sementara suaminya nggak tahu. Nah, ini juga ada terjadi hal seperti itu. Ya, banyak kasus seperti ini. Banyak kasus seperti itu. Makanya kami mengharapkan dikala kendaraan sudah dijual, ya segera balik nama, mau atas nama istri kah, mau atas nama suami kah, mau atas nama anak kah, yang jelas atas nama yang ada pada kartu keluarga, sehingga nanti tidak terjadi penyimpangan atau selisih paham dan lain sebagainya dalam keluarga gitu. Harus ada pernyataannya juga. Harus ya. Ada pernyataan, betul. Oke, saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Ya. Apakah ada denda jika STNK tidak segera diblokir setelah kendaraan dijual? Kalau denda tidak ada sih. Kalau pajak itu kan kalau dia bayar melebihi daripada waktu yang sudah menjadi ketentuan, ya akan didenda. Tapi kalau untuk balik nama, ya belum ada aturannya mengatur tentang balik nama itu didenda, itu belum ada. Cuma kalau aturan progresif itu, pajak progresif itu diberlakukan, maka kasihan kepada pemilik kendaraan yang kedua, dia akan selalu menanggung resikonya karena pajaknya lebih besar. Pajaknya lebih besar. Oke. Terus apakah hal seperti ini dari Direktorat Lalu Lintas sudah melakukan sosialisasi tentang pemblokiran STNK ini? Kalau untuk kami yang di direktorat itu, karena kami juga bagian daripada direktorat, khusus kami yang di Samsat, itu kami tuh selalu menggelorakan itu, menyampaikan kalau sudah ada yang datang bayar pajak, kita sampaikan, Pak, ini mau bayar pajak, syarat dan ketentuannya berlaku, sudah terpenuhi semua. Kami itu menyarankan untuk Pak balik nama aja, apalagi kemarin kan lagi musim amnesti. Amnesti itu kan balik nama gratis. Nggak ada pungut biaya. Nggak ada pungut biaya satu persen pun, Rp1 pun. Jadi saat mungkin masyarakat juga ini mungkin menginginkan dan menunggu itu. Jadi waktu-waktu tertentu ada nanti dari peraturan gubernur menerbitkan bahwa dari tanggal sekian bulan sekian sampai tanggal sekian bulan sekian kita laksanakan amnesti pajak. Dan alhamdulillah juga banyak daripada pemilik kendaraan itu melakukan balik nama. Sehingga di sini juga kami menghimbau supaya memberikan kesadaran kepada seluruh masyarakat Kota Kupang khususnya dan umumnya masyarakat NTT. Pak, jika ada pertanyaan atau kendala, kemana masyarakat bisa mencari informasi lebih lanjut tentang pemblokiran STNK ini? Silakan datang ke kantor Samsat untuk mencari tahu hal apa yang menjadi kendala. Dan kami pastikan bahwa kalau sudah sampai di Samsat itu pasti akan ada jawaban. Kami akan memberikan ruang seluas-luasnya, baik itu masyarakat yang komplain, baik itu masyarakat yang kurang paham dengan regulasi, aturan dan lain sebagainya, kami akan memberikan pemahaman. Jadi di sisi lain juga
kami selalu mengedukasi masyarakat untuk membayar pajak via aplikasi Signal, sehingga untuk pajak tahunan juga itu masyarakat tidak perlu datang ke kantor Samsat, tidak bersentuhan langsung dengan personil ataupun anggota yang ada di Samsat, cukup by phone, lewat aplikasi, dimanapun berada, di dapur, di kasur, di rumah, di toko dan lain sebagainya, boleh tinggal klik, selesai. Masalah itu pajak tahunnya selesai. Okay. Tapi untuk di sistem itu tidak bisa atas nama orang lain. Harus atas nama sendiri. Maka segera balik namanya. Kalau itu kendaraannya sendiri. Semakin ditunda-tunda berarti semakin tidak bisa kita mempermudahkan diri. Karena kalau atas nama orang lain kita nggak bisa input di dalam handphone untuk membayar pajak. Harus atas nama sendiri yang ada di dalam kartu keluarga dan KTP. Nah, kalau sudah atas nama sendiri, nggak perlu datang ke Samsat. By phone, sistem sudah langsung. Nanti akan terverifikasi di Samsat, di Korlantas. Nanti kami akan cetak dia punya bukti bayarnya, terus notis pajaknya nanti kita kirim kembali ke alamatnya. Nggak perlu ke kantor lagi dong? Nggak perlu ke kantor. Notis pajak kita kirim ke rumah. Tapi ada ongkirnya nggak, Pak? Itu sudah ada di dalam pembayaran yang by sistemnya. Oh gitu. Ada. Tapi tidak ada pembayaran di luar daripada sistem. Semua by sistem. Luar biasa. Oke, Sobat Polri, sebelum saya tutup nih, saya mau ngambil pertanyaan terbaik dari teman-teman live TikTok ya. Saya ambil 2 pertanyaan terbaik dulu. Ada nggak nih yang bertanya? Ada nih, Bu Mas. Iya, apa pertanyaannya? Ini dari nama akun Enjo, ENJHO. Bertanya, Bu, pemblokiran STNK ini maksudnya bagaimana? Oke, bisa langsung dijawab oleh narasumber kita ya. Silakan Bapak. Oke, baik. Terima kasih saudara-saudara yang sementara live TikTok. Pemblokiran ini maksudnya apabila kita memiliki kendaraan dan kendaraan ini kita jual, menjawabnya. Oke, 1 kali lagi ya. Dari siapa nih? Nah, ini ada nggak? Pangeran 1992. Widih, Pangeran. Pangeran mau bertanya apa? Mohon izin, kemudian saya mau menanyakan apakah pada saat pembuatan BPKB baru, mohon izin, apakah harus butuh KTP pemilik kendaraan pertama? Oke, langsung silakan Pak. Pembuatan BPK apa pertanyaannya? BPKB ya? BPKB baru. Pembuatan BPKB. Saat pembuatan BPKB baru, mohon izin, apakah harus butuh KTP pemilik kendaraan pertama? Ya, betul. Jadi untuk balik nama ya, balik nama itu di dalam aturan itu harus ada kwitansi jual beli. Ya, kwitansi jual beli. Habis itu BPKB ya. Habis itu STNK asli, habis itu fotokopi KTP yang akan menjadi atas nama pemiliknya. Nah, atas nama pemilik yang berikutnya. Nah, kalau yang KTP pemilik pertama, secara aturan tidak menjelaskan harus ada, ya. Tapi lebih bagus kalau ada juga bisa dilampirkan. Yang paling penting itu KTP atas nama pemilik yang keduanya. Karena tadi sudah ada kwitansi jual beli. Jadi kwitansi jual beli itu juga yang mewakili daripada pemilik pertama. Demikian. Nah, bisa kami jelaskan ya, Mas. Oke, sudah ya. Saya tutup ya. Pertanyaannya saya tutup ya. Terima kasih yang sudah bertanya ya. Nanti boleh bertanya langsung di mana Pak? Ada nomornya nggak, atau platform media sosialnya dari Ditlantas? Ada di Instagramnya ya. Ditlantas ada itu. Silakan tanya di situ. Ditlantas Polda NTT. Ya, silakan. Langsung DM aja ya nanti ya. Dari situ boleh ya. Oke nih, pertanyaan terakhir nih. Saya minta pesan penting yang perlu disampaikan kepada masyarakat tentang pemblokiran STNK. Silakan Pak.
Ya, pesan penting untuk masyarakat yang ada di NTT, khususnya ada di Kota Kupang, apabila saudara-saudara sudah melakukan transaksi penjualan terhadap kendaraan, sesegera mungkin lakukan balik nama terhadap kendaraan itu sendiri. Karena nanti apabila itu tadi sudah panjang lebar kami sampaikan kaitan dengan pajaknya, kaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu nanti akan tertuju kepada alamat pemilik pertama. Himbauan kami kepada seluruh masyarakat, bagi yang sudah taat, sudah menyadari akan hal itu, kami berpesan bahwa teruslah menjadi pengendara yang santun di jalan, tetap menjadikan keselamatan itu yang nomor satu. Terus jangan lupa, orang cerdas itu taat aturan, orang bijak itu taat pajak. Jadi mari kita membangun NTT melalui pajak kendaraan. Terima kasih. Luar biasa, keren. Oke, baik, terima kasih Pak Zainuddin sudah berkenan datang di Turangga Podcast dan memberikan informasi yang sangat penting ya, yang harus dipahami oleh masyarakat NTT, tapi juga harus kita pahami juga ya. Oke, bahwa sebenarnya proses pemblokiran STNK ini bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan yang telah berpindah tangan tidak lagi tercatat atas nama pemilik sebelumnya ya Pak ya, sehingga dapat menghindari berbagai konsekuensi yang merugikan nantinya. Oke, Sobat Polri, saya Brigpol Aulia bersama AKP Zainuddin pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam presisi.